Pak Trimo, dari pengalaman hidup saya jadi camat di berbagai desa di Tirtoyudo, Bantur, terus Pujon, ini hampir kenapa ya? Hampir semua kepala desa yang seneng Jowo itu kok istrinya lebih dari 2 katanya. Sampai-sampai kata Jawa itu diplesetkan mujohowo. Ini kan pengertian pendangkalan Jawa gitu loh. Karena laki-laki Jawa tentunya nggak seperti itu gitu loh. Mujohowo gitu loh. Memuja hawa nafsunya gitu loh. Kalau kita menjadi laki-laki Jawa tentunya tidak mujohowo, tidak mudah ereksi. Ya. Tetapi laki-laki Jawa selalu memuliakan wanita. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasaja TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasaja, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, di berbagai media sosial, medsos ya, ini banyak sekali berita-berita pelecehan seksual. Walaupun itu di sekolah-sekolah agama yang mengajarkan tentang budaya Arab. Di dalam suasana budaya Arab, perempuan itu dikarungi. Hanya kelihatan, ada yang kelihatan cuma matanya saja, ada yang kelihatan wajahnya saja, ya. Tetapi kenapa angka pelecehan seksual malah semakin tinggi? Kita baca berita itu ada sekolah yang mengajarkan budaya Arab itu pimpinannya sampai melakukan pelecehan seksual terhadap siswanya sampai 40, sampai 72, ada yang sampai 25 yang kemarin di Bandung ya. Tapi kenapa? Kalau bahasa halusnya begini, kenapa laki-laki Jawa tidak mudah bernafsu ketika melihat wanita dengan dada terbuka? Ini akan kita bahas. Sementara di belahan lain, di tetangga kita, di ajaran Dayo, perempuannya berkut, hanya kelihatan matanya saja atau kelihatan wajahnya. Pelecehan seksual tinggi. Nah, ini kita bahas nih. Para pemirsa silakan kontak di kolom komentar. Ini yang punya ide kan juga pemirsa ini yang punya ide itu untuk kita bahas akan hal ini. Ya. Tapi sebelum kita kondotakon, kita dengarkan dulu lantunan tembang dari Bu Nani Martiati. Silakan, monggo Bu Nani. Rahayu. Ingkar ingkun wiwitane ingkar ingkun ingsun yen melampahan kang Trisno tulus rajane iku Rahayu, matur nuwun Bu Nani Martiati. Monggo Bu Satir. Mingkar mingkur ringokara akarana karnan marti sewe sinau
wong ras mining kidul sinupa sinuh karta mrepakarta pakartining ilmu luhur kang tumrap ning tanah Jawa agama ageming ngaji rahayu Rahayu, matur nuwun Bu Satir. Nggih. Nah, para pemirsa, ini sudah dibuka tembang dua wanita, Bu Nani Mardiati sama Bu Satir. Nah, kita semua pasti paham bagaimana budaya asli Jawa untuk wanita ini dengan kemben, ya, dengan kemben dada terbuka. Tapi walaupun dengan cuman kemben dada terbuka kelihatan kulitnya yang putih bersih, ya, mulus, ya, orang Jawa, ya. Ini di video yang lain silakan dibuka yang berjudul payudara adalah simbol kemakmuran, bukan simbol mesum, sumber kehidupan, ya. Payudara adalah sumber kehidupan dan sumber kemakmuran, ya, bukan sarana atau simbol mesum, sesuatu yang kotor, ya. Sehingga ketika orang Jawa, ya, melihat payudara ini, yang terbersit di benaknya, ini bukan sesuatu yang mesum, bukan sesuatu yang kotor di dalam mindset pikirannya ketika melihat payudara. Tapi diakui itu tidak, kita semua laki-laki atau perempuan pertama kali lahir di muka bumi ini pasti yang dicari adalah payudara. Coba ngaku semua, apa ada yang nggak nyari payudara? Semuanya nyari payudara kok. Ketika kita lahir pertama di dunia ini, yang kita cari apa? Payudara ibu kita. Sehingga payudara adalah simbol kehidupan, sumber kehidupan. Ini konsep alami di dalam ajaran Jawa yang berdasarkan serat teles. Karena itulah laki-laki Jawa walaupun melihat perempuan dengan dada terbuka itu tidak mudah bernafsu. Karena memandang payudara adalah sumber kehidupan dan sumber kemakmuran. Berbeda barangkali dengan konsep Arab memandang perempuan itu dari sisi seksual dan sensual. Bahasa mereka adalah al-kawaib atau kawaibah. Tapi sayangnya oleh sales mereka diartikan bidadari. Padahal berbeda antara makna bidadari dan dengan makna al-kawaib atau kawaibah. Kalau al-kawaib atau kawaibah artinya adalah perempuan yang berpayudara besar. Sementara bidadari adalah simbol feminin yang elegan, yang terhormat. Karena bidadari pasangannya adalah para dewa. Sesuatu yang elegan, sesuatu yang terhormat. Oleh mereka diperspektifkan seperti al-kawaib atau kawaibah. Perempuan bersusu besar, berpayudara besar. Sehingga tadi sebelum rekaman, Pak Giono itu cerita dulu ketika masih dinas, belum pensiun, ini malam tertentu di Surabaya, di hotel berbintang, di gedung tingkat 10 katanya, ini ada pertunjukan perempuan dari Timur Tengah yang katanya payudaranya besar sama pantatnya besar, duduk di depan itu bayar 2 juta kan ya. Tahun berapa itu Pak Ki? 2 juta yang di depan, yang belakang bayar 1 juta katanya. Ya karena mereka barangkali tergiring mindset seperti itu gitu loh. Nah,
Karena itulah mari kita belajar kembali menjadi laki-laki yang Jawa, yang mampu mengendalikan nafsu kita. Ya. Payudara adalah sumber kehidupan, sumber kemakmuran. Sehingga walaupun perempuan Jawa itu dengan dada terbuka, dengan kelihatan kulitnya yang putih mulus bersih, itu tidak membuat laki-laki Jawa itu mudah bernafsu. Nah, selain itu, Jawa dalam pendidikan seksual ini sangat terhormat dan sangat indah. Jawa mengajarkan kepada kita, ajaran Jawa mengajarkan kepada kita bahwasanya kita semua berasal dari Linggayoni. Sehingga Linggayoni atau pelanangan dan pawadunan di dalam ajaran Jawa dianggap simbol Tuhan. Jadi kalau laki-laki Jawa melihat payudara, melihat pawadonan atau vagina, ya, melihat yoni, melihat lingga, ini tidak terbersit di dalam benaknya itu pikiran kotor, pikiran mesum, tapi itu adalah simbol penciptaan. Hukum alam memberikan fakta kepada kita, sebuah kebenaran. Seluruh penciptaan di muka bumi ini berasal dari Linggayoni. Manusia Linggayoninya jelas, pelanangan pawadonan. Binatang Linggayoninya juga jelas. Bahkan tumbuhan pun tercipta karena Linggayoni. Bagaimana putik sari bagaimana serbuk sari membuai putik sari. Ajaran Jawa mengajarkan kepada kita, Linggayoni adalah simbol Tuhan, simbol penciptaan. Itulah sebabnya laki-laki Jawa tidak mudah terangsang, tidak mudah bernafsu walaupun melihat wanita, perempuan dengan dada terbuka. Orang-orang Jawa selalu menghormati wanita. Wanita bukan sekedar objek yang diperjualbelikan. Karena itulah Jawa mengenal perkawinan, bukan transaksi seks intercourse atau akad nikah. Nah, ini supaya terjadi kondotakon, walaupun kita disempat semuanya ketawa karena ini semuanya sudah usianya sudah sepuh. Yang ada anak muda pun punya lingga tapi nggak punya yoni itu, Mas Ropi'i itu. Nah, ini monggo kondotakon. Nah, monggo Pak Ki. Rahayu. Ini. Ya. Kenapa orang Jawa kok tidak mempunyai rasa nafsu? Ya punya, tapi tidak mudah bernafsu. Tidak. Melihat sesuatu yang tabu. Ya. Itu satunya itu mungkin dari perilaku dia itu menganggap itu bukan seolah-olah yang membuat kita mungkin tidak membuat kita itu sudah biasa, bahwa itu dulu kita juga di situ. Ya. Kita juga di situ. Ya. Hidup di situ. Ya. Akhirnya dihidupi oleh ya itu namanya payudara. Ya. Ya, yang kedua, pola pikir orang Jawa itu kan ada papan umpan. Papan gawa umpan. Ya. Ya. Jadi dia tahu di mana kita barang yang tahu itu kan nggak pernah kita bayangkan. Nggak pernah membayangkan sesuatu yang akhirnya terlalu panjang. Akhirnya pikirannya mesum gitu ya, dia halu mesum gitu ya. Wah, mendah. Oke, itu aja, makasih. Lah itu pengalamannya pagi waktu dinas itu gimana itu? Wah, coba sekilas gitu. Karena yang didatangkan malah cewek-cewek cantik dari Timur Tengah itu. Dengan tari perutnya itu. Tari ular dari perut dengan payudara besar, pantat besar gitu. Tadi pakai strobo. Ya. Ya. Mindset kita ya wah. Ya. Ya, memang itu dunia yang kita bahasanya surga dunia itu. Ya. Dengan tarian striptease. Iya. Di tahun berapa itu? Tahun 80 itu di depan udah bayar 2 juta itu.
Ya, Wah, tahun 80 2 juta mobil satu itu waktu itu. tapi yang namanya apa itu Pak? Ya, orang senang. Mm-mm. Honda baru itu kalau nggak salah tahun 80 itu saya pernah beli 80 enggak itu cuma 700 loh. 2 juta itu udah mobil tuh waktu itu. Ya, tapi orang-orang tertentu. Ya. Ya gitulah dunia malam. Iya. Makanya kita itu orang awam Iya. ya heran. Iya. Kalau bahasa kita itu kan eman. Nggih eman ya. Tapi gimana lagi? Terima kasih. Terima kasih Pak Giono, monggo Bu Nani. Ya. Rahayu. Nah ini saya kudu guyu. Judulnya asik. Judulnya asik nih. Ini ide anggota kita itu di grup itu. Kalau menurut saya, kenapa sih orang Jawa tidak mudah? Maksud saya ngomongnya tidak teko. Iya, saya singkat aja. NGJN. Itu ya. NGJN tidak mudah. NGJN. Yeah. Menurut saya karena ajaran Jawa itu sangat luhur, Yeah. punya filosofi budi pekerti, Yeah. sangat menghormati, terutama wanita. Yeah. Itu dalam ajaran Jawa itu wanita itu sangat dihormati Yeah. dan dimuliakan. Yeah. Karena yang punya payudara itu wanita, Yeah. itu merupakan sumber kehidupannya ada di wanita itu. Yeah. Dan juga yang bisa melahirkan itu Yeah. hanya wanita. Yeah. Nah, seorang wanita yang sudah melahirkan kan seorang ibu. Yeah. Ibarat ibu itu memang wajib dihormati dan disitulah surganya itu malah di Yeah. telapak kaki ibu. Jadi ajaran leluhur kita itu memang luar biasa, sangat Yeah. menghormati. Jadi tidak ada pikiran kotor ini Yeah. dan itu tidak Tidak ada pikiran mesum kotor, tidak ada. Ibarat itu surganya. Jadi ya memang harus dijaga. Yeah. Apalagi zaman dulu tuh tidak ada pakaian yang tertutup. Yeah. Nah, kalau nuruti NGJN itu semua itu sembengan. Yeah. Apa mampu. Yeah. Sedangkan ajaran lainnya itu memang kalau sudah melihat, jangankan melihat itu ya, melihat masih melihat ini aja itu mungkin sudah mengkap-mengkap. Ke kulino ditutupi kerukup rapet ya. Kelihatan sedikit itu aja sudah lain. Disitulah mulianya luar biasa ajaran Jawa. Nggih. Matur nuwun Bu Nani, Rahayu. Pak Bagio mau nambah? Ya. Rahayu. Saya pernah belajar satu pengertian Jawa di daerah Purbalingga. Nggak salah itu Gatholoco atau apa itu. Oh nggih. Jadi wonten serat Gatholoco. Nggih. Punya laki-laki disebut tapi itu semuanya punya arti. Iya. Ibu kan Kanjeng Ibu ya. Nggih. Isining kalbu. Nggih. Terus Kanjeng Rama kan rasa menungso. Nggih. Jadi kalau kita sembahyang itu nggak seperti olahraga. Nggih. Betul-betul mengatur napas. Sehingga napas itu lerem. Istilahnya yahu, yahanan yang urip. Jadi menikmati benar. Hingga menimbulkan apa ya? Nggak punya niat untuk yang nafsu yang besar. Saya kan sering main film juga. Kita berganti di satu kamar aja, laki-laki perempuan, nggak ada hal yang mereka seperti biasa aja, seperti kakak beradik atau gimana. Jadi hal itu bagi orang Jawa terutama itu adalah hal yang biasa. Kita melihat orang wanita mandi di sungai seperti kayak vulgar. Kadang-kadang saya melihat baca di media sosial itu seperti pondok pesantren menjadi tempat untuk pelampiasan itu
guru-gurunya pengajian itu sampai menghamili siswanya. Itu betul-betul kita jangan ngurus jodoh. Karena apa? Ibu itu isi ning kalbu bagi manusia. Kita tanpa ibu nggak mungkin ada. Jadi tiap kita mau ujian pada waktu itu ya, ujian sekolah itu, mesti kepala kita dinangkai. Itu menandakan bahwa kita itu keluar dari rahimnya beliau. Jadi untuk mengurangi hawa nafsu itu, untuk sembahyang yang benar, itu kita nyembah yang sebenarnya. Jadi betul-betul dimancapkan ke dalam hatinya, sehingga terasa nyes, nggak aura-auran. Ya gitu aja. Matur nuwun Pak Bagio. Niki Mas Ropi'i sama Mas Sotikin yang jauh dari Sidoarjo nih. Mas Sotikin ini asli Pekalongan, besar di Jakarta, sehingga walaupun asli Pekalongan nggak bisa bahasa Jawa. Oh, Mas Ropi'i dulu, silakan. Rahayu. Mungkin orang Jawa ada tatanan malu, jadi gak mudah ereksi. Tapi yang saya tanyakan, orang-orang Eropa itu juga cuma pakai bikini, pakai BH sama bikini aja. Laki-lakinya juga jarang. Nah, perbedaannya antara orang Eropa dengan orang Jawa, sisi gak mudah ereksinya itu. Gak mudah ereksi. Ya bahasanya. Padahal sama-sama lebih terbuka. Sampai bukan aja di Eropa, kalau lihat di Bali, orang Eropa kalau ke Bali di pantai kan juga gitu. Niku mawon, matur nuwun Mas Rofi, Mas Sotikin silakan. Rahayu. Saya cuma mau tanya apa yang dimaksud payudara itu sumber kehidupan dan sumber kemakmuran. Matur nuwun Mas Sotikin. Bu Satir mau ikut kondo takon. Aja mengguyu tok. Mbak enggak nih. Mboten. Nggih sampun, nggih. Seru. Nggih, matur nuwun. Jadi kalau Pak Giono tadi kondo, sehingga enggak perlu saya tanggapi. Kalau Bu Nani juga kondo yang menceritakan memang dalam ajaran Jawa itu memuliakan wanita. Bahkan wanita itu tidak dibeli, beda dengan ajaran Dayo yang wanita itu dibeli. Perempuan tuh nggak dibeli. Kenapa? Dalam ajaran Jawa kok tidak ada transaksi beli wanita? Karena wanita itu juga manusia yang harus kita hargai. Di dalam ajaran Jawa sangat memuliakan wanita. Sehingga orang Jawa tidak akan berpikir mesum ketika melihat wanita yang dengan dada terbuka. Kalau Pak Bagio menceritakan dulu ya, di dalam masyarakat Jawa yang belum mabuk Arab, barangkali kami generasi terakhir itu Pak Bagio. Karena setelah itu tidak lagi saya temukan. Dulu masa kecil saya itu mandi bareng di Sungai Bengawan Solo. Ya lihat laki-laki perempuan sama-sama telanjang. Ya mohon maaf juga gak mudah ereksi gitu loh. Lah sekarang aja kemarin temennya anak saya yang lulus SD aja udah menghamili temennya. Sampai akhirnya nggak sekolah lagi lulus SD. Bahkan masa kecil saya dolanan gobak sodor. Yang kalah kendil borot. Wah, ini barangkali saya generasi terakhir itu. Setelah itu tidak lagi kenal dolanan kendil borot, dolanan gobak sodor sing kalah kendil borot. Iya, kalau yang tahu ketawa. Mas Ropi tahu kendil borot? Enggak tahu ya. Jadi dulu ya kita permainan gobak sodor. Tahu gobak sodor? Bukan. Gobak sodor. Nah,
Sing kalah itu kendil borot, jadi pakai debu tanah diunduk-unduk gini, terus di gini, terus kan lubang kecil itu. Yang kalah harus pipis di situ. Istilahnya beda. Seperti apem. Seperti apem. Itu kedil borot, yang kalah harus pipis di situ, walaupun itu cewek perempuan. Nah, itu kadang waktu itu sudah SD kelas 6, SMP. Lah sekarang banyak kasus SMP kelas 1, kelas 2 ngamili temennya. SD. Biasa itu. Nah, kenapa? Karena dulu kita kan diajarkan tentang ajaran Jawa. Di dalam ajaran Jawa yang namanya Linggayoni, Plananganan Pawadon itu simbol penciptaan. Kita menghormati itu. Sehingga kalau sekarang kita pergi ke petilasan-petilasan yang masih original ya, kita akan temukan Linggayoni di situ. Kalau kita pergi ke petilasan itu, Linggayoni itu kan Plananganan Pawadonan. Jadi di dalam ajaran Jawa itu menganggap Linggayoni, Plananganan Pawadonan itu simbol penciptaan, simbol Tuhan yang harus kita muliakan. Orang Jawa tidak pernah berpikir mesum dan kotor ketika melihat Plananganan Pawadonan. Kabeh nggawa empan papan. Kapan harus melakukan hubungan seks yang terhormat dan bertanggung jawab? Setelah adanya prosesi perkawinan. Dulu nggak ada pelecehan seksual itu di Jawa itu. Sehingga tadi pertanyaannya Mas Sodikin ini kan selaras yang disampaikan Bu Nani ya. Di dalam ini videonya ada Mas, sehingga nanti silakan simak. Jadi payudara adalah sumber kehidupan dan sumber kemakmuran. Ya. Payudara jelas sumber kehidupan. Karena siapapun manusia di muka bumi ini, pertama lahir di muka bumi ini, bayi. Yang dicari pasti payudara. Termasuk Mas Sodikin dulu masa kecil, masih bayi. Semua orang. Termasuk para pemirsa itu saya yakin itu. Ini karena itu merupakan apa istilahnya kodrat alami. Bahkan nggak cuman manusia, hewan pun pertama lahir di muka bumi yang dicari adalah payudara. Sehingga orang Jawa melihat payudara itu bukan sesuatu yang mesum, tapi itu adalah sumber kehidupan. Sehingga ada petilasan sumber tetek itu ada di Mojokerto, di Gempol ya. Karena payudara itu orang Jawa tidak memandang payudara itu sesuatu yang mesum, tapi adalah sumber kehidupan. Walaupun Mas Sodikin lupa ya Mas Baji kita lupa, tapi kan lihat anak kecil Mas Sodikin kan punya anak 2. Nanti sebentar lagi punya mantu, punya cucu, lihat itu bayinya cucunya itu. Pasti yang dicari pasti payudara, itu sumber kehidupan. Payudara juga sumber kemakmuran. Kenapa? Karena payudara Ibu Pertiwi itu gunung. Di mana ada gunung berapi, di situ pasti sumber kemakmuran. Saya kemarin 8 hari di Malaysia. Di Malaysia itu kan tidak punya gunung. Di sana itu hasil bumi mahal. Indonesia yang tempat makmur, lihat semuanya tempat gunung, sumber kemakmuran. Dan seorang perempuan yang punya payudara itu pasti dia juga makmur. Kalau seorang perempuan mohon maaf krempeng, nggak punya payudara, itu biasanya dia sulit untuk punya anak juga. Berarti sakit. Sulit punya anak, sehingga dikatakan payudara. Darah iki iso payu nek duwe kuwi gitu loh. Mas Ropi'i, apa bedanya? Ya, orang-orang Eropa kan sama juga, model terbuka juga. Tetapi ada perbedaannya. Perbedaannya kalau saya lihat, ini kan ya memang setiap bangsa kan memiliki karakter peradaban masing-masing, ya.
Sehingga kalau namanya kita di Bali ya, orang-orang bule itu kan memang berjemur seharian ya, dengan vulgar, dengan sengaja ya. Tapi kalau Jawa itu kan, mohon maaf tadi seperti saya ceritakan mandi bareng di Bengawan Solo kan ya pas waktu mandi itu tidak seharian berjemur memperlihatkan tubuhnya. Tapi di sini intinya ketika suatu peradaban mindset masyarakatnya itu yang mempengaruhi kenapa angka pelecehan seksual itu tinggi. Saat ini aja ya, sampai di medsos itu ada tulisan gini, kalau ingin tahu karakter Arab tanya aja pada TKW. Kalau tahu ingin karakter orang-orang Arab tanya pada TKW. Dan saat ini angka statistik membuktikan TKW kita yang di Timur Tengah, di dunia Arab itu angka pelecehannya sangat tinggi. Sangat berbeda dengan TKW kita yang ke Eropa maupun yang ke Hong Kong. Malaysia tetap ada angka pelecehan tinggi juga Malaysia. Ya. Karena Malaysia dengan Indonesia hampir mirip mabuk dogmanya. Ya. Ke Hong Kong angka pelecehan seksual bisa dikatakan sangat rendah gitu loh. Semua kembali ke mindset masyarakatnya gitu loh. Karena itu kalau ingin bangsa ini kembali damai, makmur, kembali harkat dan martabat wanita itu terjunjung tinggi ya kembali ke ajaran leluhur. Kalau kita mabuk ajaran Dayo, jangan harap wanita itu dihormati gitu loh. Wong saya pelajari di kitab suci mereka itu tidak ada satupun ayat yang bicara kepentingan perempuan kok. Kalau bicara perempuan ada di kitab sucinya, tapi tidak ada satupun ayat yang bicara kepentingan perempuan. Nah, barangkali Mas Rofi punya pemikiran sendiri, apa bedanya peradaban Eropa ya, laki-laki Eropa dengan Jawa. Yang Eropa kan sama-sama nggak mudah ereksi kalau istilahnya Mas Rofi tadi. Bahkan siang tadi di grup Rakyat Prasaja 2 ini ada yang men-share ajaran yang memuja selakangan gitu loh. Ini Pak ada Pak ini siapa namanya dari Bekasi itu. Ini kan menyindir karena ajaran Dayo ini kan pemuja selakangan. Pergi ke sana yang dicium juga simbolnya selakangan. Dan juga di jalan ajaran mereka diajarkan apa? Ya, kalau mereka harus membela agama Tuhan, kalau menang dapat harta rampasan dan selakangan. Kalau kalah, katanya masuk surga dapat selakangan gitu loh. Ya, jadi kan sampai disindir itu ajaran pemuja selakangan gitu loh. Kalau tidak, saya awalnya juga nggak biasa dengan bahasa vulgar seperti ini, tapi saya melihat di medsos, wah ini tema menarik ya. Ya, kenapa laki-laki Jawa tidak mudah ereksi ya Mas Rofi ya biar halus lah, nggak terlalu vulgar ya. Ketika melihat perempuan dengan dada terbuka, ya, karena itu tadi jawabnya. Laki-laki Jawa, ya, laki-laki yang sudah Jawa, bukan sekedar laki-laki keturunan Jawa. Melihat dada terbuka dan situ payudara, laki-laki Jawa menganggap itu adalah sumber kehidupan, sumber kemakmuran, ya Mas Sadikin ya. Karena payudara adalah sumber kehidupan, sumber kemakmuran. Dan orang Jawa memandang Linggayoni, Plananganan Pawadona itu adalah simbol penciptaan, simbol Tuhan yang harus dimuliakan. Ajaran Jawa sangat melarang untuk dolanan atau melecehkan Linggayoni. Sehingga saya tadi siang bertamu ke salah satu sesepuh Rakyat Prasaja namanya Pak Pujo Yuwono. Beliau pernah jadi camat di Tirtoyudo, camat Bantur, camat Pujon, terakhir menjadi sekwan di Kota Batu.
Itu cerita ke saya. Pak Trimo, dari pengalaman hidup saya jadi camat di berbagai desa di Tirtoyudo, Bantur, terus Pujon. Ini hampir kenapa ya? Hampir semua kepala desa yang seneng Jowo itu kok istrinya lebih dari 2 katanya. Sampai-sampai kata Jawa itu diplesetkan mujohowo. Ini kan pengertian pendangkalan Jawa gitu loh. Karena laki-laki Jawa tentunya nggak seperti itu gitu loh. Mujohowo gitu loh. Memuja hawa nafsunya gitu loh. Kalau kita menjadi laki-laki Jawa tentunya tidak mujohowo, tidak mudah ereksi, ya. Tetapi laki-laki Jawa selalu memuliakan wanita. Bahkan walaupun Jawa itu mengenal Rabi Wayuh, poligami Jawa, ini videonya sudah ada juga, bisa disimak. Tetapi dengan aturan yang sangat ketat, dengan tata cara yang terhormat, yang di situ sangat menghormati wanita. Karena kita semua lahir dari seorang wanita. Ada lagi kondotakon atau Mas Ropi mau nambah tadi? Kalau menurut ide menurut pemikiran Mas Ropi, kenapa kok bedanya laki-laki Jawa dengan laki-laki Eropa tadi? Kok nggak mudah ereksi mic-nya? Nah. Kalau menurut saya, kenapa laki-laki Eropa itu tidak mudah, yang terlihat tidak mudah ereksi? Mungkin dari pola pikir dan keterbukaan. Yeah. Karena laki-laki maupun perempuannya pede. Yeah. Kalau mau pakai minim dilihat ya biasa. Yeah. Sementara adat Jawa itu cenderung malu. Yeah. Jadi ada sensasi maunya terbuka tapi malu, akhirnya setengah dibuka setengah tutup, akhirnya membuat imajinasi itu bertambah tinggi. Ya memang sama-sama pola pikir mindset ya, tetapi bukan istilahnya ketika melihat wanita yang dada terbuka separuh ya dengan kemben, kalau kita berpikir mesum, berhalusinasi, berimajinasi yang negatif, yang salah ya pola pikirnya, mindsetnya gitu loh. Karena mulai zaman dulu leluhur kita perempuan-perempuan Jawa kan pakai kemben setengah terbuka, tapi nggak ada kok pelecehan seksual, nggak ada perkosaan. Kalau mandi bersama tuh kalau saya lihat masih kecil, kalau udah dewasa enggak juga ya. Tapi saya ingat itu ya SMP kelas 1 kelas 2 itu masih lah Mas. Zaman sekarang ini kan bahkan kemarin ada berita itu anak baru lulus SD itu. Kalau saya lihat sih ini juga karena pengaruh kembali ke mindset. Ada pengaruh dari HP. Nah sehingga menjadi hormon estrogen, hormon nafsu itu berkembang lebih cepat gitu loh, berkembang sebelum waktunya. Karena itu saat ini kalau saya lihat bangsa kita tuh bangsa yang dilematis ya. Dalam satu sisi anak-anak itu katanya bahkan saya dengar ya di SD SMP itu, bahkan SD itu untuk ujian, untuk tugas sekolah itu harus pakai HP. Nah, sementara belum ada peraturan yang nantinya ditindaklanjuti oleh produsen HP yang khusus untuk anak-anak. Yang sekarang ini yang diproduksi oleh produsen HP rata-rata adalah HP pintar. Satu HP untuk bisa segalanya. Yang ini akhirnya juga sangat berbahaya. Sehingga banyak kasus anak kecil pun adanya pelecehan seksual gitu. Dan kuncinya memang pola pikir, mindset. Ini ada lagi kondotakon. Sampun. Nah, para pemirsa, mudah-mudahan bahasan kita cukup memberikan kita wawasan yang lebih baik. Ya. Pola pikir kita, mindset kita yang selama ini terdogma oleh ajaran Dayo yang membuat kita semakin tidak beradab, tinggalkan. Ternyata ajaran leluhur kita lebih beradab, lebih baik,
memuliakan wanita. Ya. Dengan cara seperti itu, dengan mindset seperti itu yang memuliakan wanita, kita hidup lebih baik. Ya. Karena itu adalah pelanangan pawadon adalah simbol Tuhan, simbol penciptaan. Jangan kita lecehkan simbol penciptaan, jangan kita lecehkan Tuhan. Mudah-mudahan mampu memberikan pencerahan dan penyadaran pada kita semua. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata kerama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.